Hello, good morning. Um, Today we are going to talk about past continuous. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai past continuous. Oke? Past continuous digunakan untuk menjelaskan situasi yang sedang berlangsung atau belum selesai di waktu lampau. Biasanya bentuk situasinya itu seperti ini. Satu, menjelaskan past habit, kebiasaan di masa lalu. Yang kedua, interrupted activities, ya, kegiatan yang terganggu. Ketiga, ongoing event in specific time in the past, ya, sebuah kegiatan yang berlangsung di waktu yang spesifik dan tentunya di masa lalu. Dan keempat, parallel action, jadi dua kegiatan atau lebih yang terjadi bersamaan, berdampingan. Oke, ya, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Pertama, the first one, past habit, kebiasaan di masa lampau. Contohnya seperti ini. I was always crying when I was a kid. My sister was always talking during our family dinner. My brother and I were often fighting back in the days. You were always laughing when the teacher got angry. Nah, ini semuanya past habit. Oke. Yang kedua, interrupted activities. Nah, jadi ini maksudnya ada sebuah kegiatan yang berlangsung di masa lalu, terus tiba-tiba diinterupsi oleh satu kegiatan pendek. Contohnya, ya, jadi satu kegiatan itu bentuknya past continuous, lalu yang menginterupsi itu past simple. Nah, urutannya itu bisa past continuous dulu, diikuti oleh past simple, atau past simple dulu baru diikuti oleh past continuous. Mau urutannya seperti apapun, kegiatan yang berlangsung lebih awal itu adalah past continuous. Yang mengganggu itu past simple. Contohnya, I was riding my bike when a tree fell down. Atau when a tree fell down, I was riding my bike. Ini dua kalimat ini artinya sama dan urutan kejadiannya juga sama. Saya sedang mengendarai sepeda saya ketika sebuah pohon jatuh. Ketika sebuah pohon jatuh, saya sedang mengendarai sepeda saya. Oke. We were playing a game when someone knocked at the door. Atau when someone knocked at the door, we were playing a game. Ini juga sama. I was not joking when I told you to shut up. When I told you shut up, I was not joking. Oke? Seperti itu. Yang kedua, ya, event yang berlangsung di waktu yang spesifik. Saya ini, jam 10 tadi malam, saya sedang tidur. Minggu lalu, jam yang sama dengan sekarang, she was studying with me. They were having a barbecue party yesterday at noon. Kemarin jam 12 siang, mereka sedang, ya, seperti itu ya. Jadi di masa lalu itu waktu spesifik sedang apa. Oke. Yang keempat, parallel actions. Jadi dua kegiatan atau lebih yang berlangsung bersamaan. Contohnya, while I was cleaning up the house, my sister was cooking. Saat saya sedang membersihkan rumah, saudara perempuan saya sedang memasak sarapan. My baby brother was playing while mother was preparing his food. While they were having fun, their parents were waiting with great concern. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuknya. Affirmative atau positif, negatif, interrogatif. 3 itu ya biasanya. Yang pertama, cukup Anda hafalkan she, he, it, I, was. They, we, you, were. Lalu diikuti oleh verb ing. Negatifnya, was dan were-nya tinggal ditambahkan not. Itu saja. Oke. Lalu interrogatif ada 2. Yang pertama adalah yang yes or no. Kalau yes or no, itu be-nya tinggal disimpan paling depan. Was atau were, subject, verb ing. Was she studying last night at 8? Yes, she was. Atau no, she wasn't.
Were you sleeping when I called you? Yes, I was. No, I wasn't. Were they sleeping? Yes, they were. No, they weren't. Ya. Untuk interrogatif yes or no, paling depannya itu was atau were. Lalu yang kedua, kalau was were-nya itu sebelumnya ada WH question atau how, misalnya what was she studying last night? Jawabannya bukan yes or no, tapi I was studying English. Gitu ya. Where were you sleeping? Where were they sleeping? They were sleeping. Seperti itu. Lalu ini contoh interrogatifnya. Were you listening when the teacher was explaining? Yes, I was. What were you thinking when you hit the scary looking man? What was she doing last night at 10 o'clock? Was she watching a movie? Ya, lihat ya. Yang ini yes or no, yang ini jawabannya bisa bermacam-macam. Oke. Lalu ini kata penghubung yang biasanya, yang umumnya dipakai dalam past continuous. Jadi when itu bisa diikuti oleh past continuous atau past simple, sedangkan while umumnya diikuti oleh past continuous. Ya, while kecil sekali atau jarang sekali while diikuti oleh past simple. Lalu kalau when dan while-nya di awal kalimat, setelah klausa itu gunakan koma. Gitu. Contohnya, while atau when I was walking in the park, I met my girlfriend. Karena ini paling depan ya. Tapi kalau di tengah tidak usah pakai koma. I met my ex-girlfriend while atau when I was walking in the park. When I met my ex-girlfriend, I was walking in the park. Ya, when diikuti oleh past simple. When tidak diikuti oleh present continuous. Oke. Nah, mau menulisnya seperti ini atau yang kedua ini, tetap aja sama artinya. Yang terjadi lebih awal adalah when I was walking in the park, tiba-tiba saya tidak sengaja I met my ex-girlfriend. Like that. Oke? Mudah-mudahan membantu ya. So, terus belajar, perbaiki kesalahan, and do good, be good, have a nice day, goodbye.